Bagaimana jika orang yang paling dibenci di kampungmu meninggal dunia dan malah kembali lagi setelah 7 hari? Kisah ini terjadi belum lama, sekitar tahun 2020 lalu. Saat pandemi COVID berlangsung, suasana jadi mencekam, sebab banyak jalan ditutup dan dipalang. Sekolah diliburkan dan banyak pekerja yang diberhentikan secara mendadak karena aturan dari pusat yang melarang aktivitas berkelompok. Rumah-rumah warga juga sering dikunjungi petugas kesehatan. Aku adalah seorang ibu rumah tangga dengan 2 anak yang baru saja menganggur karena pabrik tempat kerjaku mengurangi jumlah karyawannya di masa pandemi. Di saat menganggur itulah aku mulai sering mengisi waktu luangku untuk mengobrol dengan ibu-ibu tetangga rumah yang sering berjemur di pagi hari setelah selesai masak. Kadang ada yang sambil mencabuti rumput atau melakukan aktivitas lain di bawah sinar matahari yang hangat. Seperti yang sudah diduga, mereka mulai menggunjingkan sosok Ramlan, seseorang yang sudah sejak lama dikenal sebagai musuhnya orang sekampung sebab perilakunya selama ini yang lancang. Karena selama ini aku bekerja, jadi berita-berita seputar Ramlan ini sering luput dari keseharianku. Yang ku tahu, Ramlan ini adalah pria umur 50 tahunan yang pernah berusaha menyerobot tanah milik tetanggaku hingga nekat melabrak si empunya tanah padahal si Ramlan yang salah. Kadang dia juga seenaknya mengumbar ayam dan bebek peliharaannya ke halaman tetangga lain. Dan saat diingatkan dia malah melabrak bersama seluruh keluarganya ke rumah tetangganya. Seringkali juga ia mengumpat dan cari masalah. Tak jarang ia juga bersitegang dengan anak istrinya sendiri di dalam rumah. Para tetangga hanya akan tahu begitu istrinya belanja sayur dengan muka lebam-lebam. Namun cerita ibu-ibu itu beralih pada keadaan Ramlan beberapa hari terakhir. Mereka curiga Ramlan ini kena COVID. Sebab ia dan keluarganya yang terdiri atas ia, istrinya dan 2 anaknya tak pernah keluar rumah lagi. Selain memang tak akur dengan warga sekitar, juga mungkin mereka sakit semua. Belum selesai ibu-ibu itu membicarakannya, sekelompok petugas berpakaian APD lengkap mendatangi rumah itu. Awalnya terlihat tenang, namun lama-lama terdengar suara teriakan dan pertengkaran di dalam rumah Ramlan. Tak lama sebuah kantong mayat warna oranye itu keluar dari dalam rumah Ramlan. Kami yang sedari tadi tak mendekat hanya melihat dari kejauhan, tak memberi ekspresi berlebihan saat keluarga itu dijemput dari rumah mereka. Ada istrinya, 1 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Mereka semua terlihat berantakan. Sementara kami yang berdiri di depan rumah masing-masing melihatnya tanpa ekspresi. Entah ada apa denganku saat itu. Biasanya aku mudah iba pada orang lain. Tapi melihat keluarga itu, tak ada secuil pun rasa kasihan atau ingin tahu berlebih. Suamiku yang baru keluar rumah menanyakan apa yang terjadi. Ku jawab kalau keluarga Ramlan dijemput petugas kesehatan. Ia bertanya lagi, siapa yang ada di dalam kantong jenazah itu? Ku jawab dengan dingin, jika itu Ramlan. Seperti yang lain, suamiku hanya diam dan menonton kejadian itu. Tak lama, toa masjid yang tak jauh dari rumah kami dinyalakan dan diumumkan dengan jelas jika Ramlan telah meninggal dunia. Namun warga diminta untuk tidak berkumpul dan mendoakan dari rumah masing-masing sebab situasi saat ini masih tidak memungkinkan untuk takziah. Ramlan akan segera dimakamkan setelah jenazahnya dipulangkan dari rumah sakit. Hari berikutnya berjalan seperti biasa. Aku dan suamiku tak mendengar ada suara mobil yang datang, tapi kata para tetangga, jenazahnya dimasukkan ke dalam peti dan ditutup rapat. Tak boleh dibuka. Segera dilakukan penguburan. Acara tahlilan pun tak bisa dilakukan seperti biasa sebab aturan ketat di kampung kami. Terlebih setelah kasus keluarga Ramlan ini, Pak Lurah semakin memperketat peraturan. Sejak kematian Ramlan dan 3 anggota keluarganya dikarantina di rumah sakit, rumahnya kosong. Tak ada juga pihak saudara, kerabat atau siapapun yang masuk rumah atau menjaga rumah itu. Desas-desus juga mengatakan jika hubungan keluarga Ramlan dengan kerabatnya tak baik juga. Hari demi hari berlalu sejak kematian pembuat onar di kampung kami.
Suamiku baru cerita kalau ia diam-diam juga tak menyukai keluarga Ramlan, karena pasangan suami istri itu dengan lancang mengata-ngatai aku mandul saat kami belum dikaruniai anak. Dan bertanya kenapa tak menceraikan aku saja? Tak jarang juga mereka mengatakan hal-hal tak pantas lainnya. Sehingga meski kami bertetangga dan suamiku terkenal ramah pada semua orang, ia tak pernah sekalipun mau bertegur sapa atau hal lainnya dengan keluarga Ramlan ini. Meski aku tak sakit hati lantaran kami kini sudah dikaruniai 2 anak. Tapi sekarang aku paham kenapa suamiku bersikap dingin pada Ramlan dan keluarganya. Kedamaian di kampung kami tak berlangsung lama, sebab seorang tetangga bernama Pak Bas dan istrinya yang tinggal di sebelah rumah kosong keluarga Ramlan mengatakan mendengar suara orang berteriak-teriak dari dalam rumah itu. Seperti kebiasaan si empunya rumah semasa hidup. Kadang suara benda-benda membentur dinding dan hal-hal lain yang selama ini menjadi kebiasaan Ramlan bersama anak istrinya. Pak Bas juga sempat membuat video yang dikirim ke grup, entah pukul berapa. Ia dan Bu Bas berjalan mendekat ke rumah itu sambil merekam. Terdengar samar-samar suara orang teriak-teriak dalam video. Kamera lalu didekatkan ke jendela kaca di rumah Ramlan yang gelap sebab lampu rumah itu tak ada satupun yang dinyalakan. Sepasang suami istri itu tak bersuara sama sekali sebelum secara tiba-tiba ada sepasang mata merah terbuka membelalak di balik kaca. Pak Bas berteriak kencang karena kaget. Mereka kemudian berlari menjauh. Setelah melihat video itu, banyak tetangga lain berkomentar di dalam grup agar melapor pada Pak Lurah sebab hal ini tak wajar dan meresahkan warga. Beberapa lainnya menulis, "Hidup nyusahin orang, mati juga masih bikin ulah." Tidak banyak orang yang simpati pada keluarga itu sepertinya. Menurut Pak Bas, suara-suara itu terus berlangsung di tengah malam setiap hari sejak 7 harian. Dan sangat berisik. Awalnya Pak Lurah merasa laporan itu mengada-ada. Mungkin hanya didasari rasa benci atas kelakuan keluarga Ramlan. Pak Lurah meminta kami untuk melupakan kejadian di masa lalu tentang Ramlan. Dan tolong nanti setelah anak istrinya pulang jangan dikucilkan. Namun tak ada satupun yang menjawab. Seperti tanda kalau warga tak lagi peduli pada mereka. Pak Lurah tak lagi membahas itu. Sebab ia menyadari perlakuan Ramlan semasa hidup memang kurang ajar dan tentu meninggalkan luka di banyak warganya. Seorang sesepuh di kampung kami meminta Pak Lurah fokus saja pada gangguan di rumah itu. Hingga suatu malam aku yang merasa haus berjalan keluar kamar untuk mengambil minum. Setelah segelas air putih kuhabiskan, aku berencana kembali ke kamar tidur. Tapi sebelum itu, aku mendengar suara rintihan. Anehnya suara terdengar semakin mendekat ke rumah kami. Dengan rasa penasaran aku mendekat ke jendela yang menghadap ke jalanan kampung. Kuintip dari balik tirai rumahku. Ada sosok berjalan tertatih-tatih lewat depan rumahku. Suara rantai beradu dan papan kayu berat yang menghantam paving jalanan kampung. Langkahnya pelan dan asap terlihat mengepul di sekujur tubuhnya. Lampu-lampu jalan yang redup tak menghalangiku menyaksikan kengerian itu. Sebab tubuh orang itu membara merah seperti kayu bekas perapian yang masih menyala. Tak lama bau gosong menusuk ke dalam hidungku. Membuatnya terasa nyata tak terbantahkan lagi. Sosok itu berhenti tepat di depan rumahku. Aku mundur perlahan. Apakah sosok itu bisa melihatku? Padahal lampu rumahku mati. Ia seperti kesakitan lalu menoleh ke arah rumahku. Dan kemudian perlahan berlutut ke arah rumah kami. Tak lama ia berdiri kembali dengan wajah gosong yang tak jelas siapa dia. Ia merintih menahan sakit. Lalu melanjutkan langkahnya. Suara rantai dan kayu berat yang membelenggu leher, tangan dan kakinya terdengar lagi dan berkejaran dengan suara rintihannya. Aku masih terdiam di balik kaca jendela rumahku. Tak lama sosok itu berhenti lagi di depan rumah tetanggaku. Ia kembali berlutut sebentar lalu berdiri kembali dan melanjutkan hal yang sama di rumah-rumah tetanggaku yang lain sejauh aku bisa mengamatinya. Suara rantai dan kayu itu hilang ditelan kegelapan. Keesokan paginya aku diam saja dan merahasiakannya. Malam kembali datang. Namun malam ini aku tak bisa tidur sebab teringat kejadian kemarin malam.
Suamiku yang melihat aku gelisah, menemaniku begadang sambil mengerjakan pekerjaannya di laptop. Kuisi waktuku dengan menidurkan kedua anakku yang masih berumur 7 dan 9 tahun di kamar mereka. Hingga pada pukul 12 malam, aku mendengar suara yang sama seperti kemarin. Suara rantai dan kayu. Suara itu semakin mendekat dan membuatku gemetaran. Aku perlahan mendekat ke ruang tamu lalu berdiri di jendela kaca yang sama seperti kemarin. Suamiku ikut mengintip dari belakang. Sosok itu melakukan hal yang sama dengan yang dilakukannya kemarin. Berlutut dan kembali berdiri di setiap rumah. Aku dan suamiku sepakat untuk diam saja saat itu. Namun berita geger keesokan paginya. Ternyata Mbah Sumitro, sesepuh di kampung kami, bertemu dengan sosok itu semalam. Mbah Sumitro yang mendatangi rumah Pak Lurah di pagi buta memarahi lurah itu sebab tak menganggap laporan Tempo Hari serius. Ia menunjukkan bekas luka bakar di kedua lengannya yang berbentuk seperti genggaman tangan. Menurut penuturan Mbah Sumitro, yang merupakan orang paling kaya di kampung kami, semalam ia yang tidak bisa tidur memutuskan berjalan-jalan seorang diri di halaman rumahnya yang luas sekali sambil merokok santai. Kemudian ia mendengar suara dari kejauhan seperti suara rantai besi beradu dan kayu menghantam tanah. Ia yang penasaran lalu mendekat ke gerbang rumahnya yang setinggi dada orang dewasa khas rumah-rumah orang kaya zaman dulu. Ia melihat dari kejauhan sosok merah membara tengah berjalan perlahan. Asap pekat mengikuti sosok itu. Mbah Sumitro bukannya takut seperti kami. Ia malah membuka pagar dan menunggu sosok itu sampai padanya. Ia sempat heran kenapa sosok asing itu berhenti di setiap rumah dan berlutut di depan rumahnya. Lalu berdiri kembali dan melanjutkan hal yang sama ke rumah lain. Begitu tiba di hadapan Mbah Sumitro, kakek tua itu bisa melihat dengan jelas siapa sebenarnya sosok itu. Mbah Sumitro bersaksi jika itu adalah Ramlan. Mbah Sumitro yang kaget dibuatnya terdiam cukup lama. Sosok Ramlan lalu berlutut di hadapan Mbah Sumitro dengan kesakitan membawa rantai dan kayu yang ternyata juga panas. Hawa panasnya bisa Mbah Sumitro rasakan. Dengan suara rintihan kesakitan, arwah Ramlan itu memohon pada Mbah Sumitro untuk diampuni kesalahannya selama di dunia. Mbah Sumitro hanya terpaku diam menatap Ramlan. Mbah Sumitro tanpa ragu mengatakan jika ia tak punya urusan dengan Ramlan, melainkan anaknya lah yang punya urusan dengan Ramlan. Dahulu, semasa anaknya masih hidup, Ramlan sempat menipu anaknya hingga anaknya bangkrut dan meninggal dunia karena serangan jantung. Meski sudah jelas bersalah, namun Ramlan masih sok berlagak tak berbuat salah. Seolah tak ada yang tahu dosanya. Namun kini, ia dihukum. Kini jelas sudah dosa-dosa Ramlan. Dia dihukum memohon ampun pada setiap orang yang pernah disakitinya dan berlutut di depan rumahnya setiap malam. Itu akan berlangsung sepanjang zaman hingga ia mendapat ampunan dari setiap orang yang ia pernah lukai. Karena kakek tua itu tak memberinya ampunan, Ramlan memohon lebih keras dengan menggenggam lengan pria tua itu dengan erat hingga hawa panasnya membakar lengan Mbah Sumitro. Dengan wajah putus asa, Ramlan melanjutkan lagi langkahnya dan berlutut di rumah berikutnya. Mendengar cerita itu, Pak Lurah kebingungan. Ia mengenal seorang dukun yang bisa mengusir setan. Tapi bagaimana cara mengusir arwah orang yang sedang memohon ampun ke setiap rumah? Akhirnya Mbah Sumitro mendapat pengobatan atas luka bakar di kedua tangannya. Sedang Pak Lurah masih bingung bagaimana caranya membuat warga bisa hidup tenang lagi di tengah wabah yang belum kunjung usai kala itu. Aku dan suamiku masih sesekali mengintip di jendela. Rupanya tak semua orang bisa melihat sosok itu di malam hari meski mereka sudah bersiaga di teras rumahnya. Arwah Ramlan itu antara nyata dan gaib. Tapi yang pasti, ia masih terus berkeliling kampung memohon pengampunan, entah sampai kapan.